Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum pelajaran hari ini kita buka, alangkah baiknya kita membaca doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik semuanya, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya. Alhamdulillah. Baik ya anak-anak. Kemarin pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian puisi, struktur, dan ciri-ciri puisi. Apakah saat ini masih ada yang ingat apa itu pengertian dari puisi? Saya, Bu. Ya, Mbak Mutia. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair melalui bahasa yang indah, padat, dan bermakna, dengan memakai diksi, irama, dan gaya bahasa untuk memberikan kesan kepada pembaca. Baik, sinar sekali ya. Puisi itu adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan pikiran penyair melalui bahasa yang indah dan mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu ada struktur puisi. Ada yang tahu apa itu struktur puisi? Ya, silakan. Jadi struktur pentingnya itu ada tema, rasa, amanat, sedangkan struktur fisiknya itu ada diksi, imajinasi, majas, rima, irama, dan tipografi. Benar sekali ya. Struktur puisi itu ada dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Baiklah, jika kalian masih paham tentang materi tersebut, sekarang kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu belajar untuk menganalisis puisi menggunakan struktur batin dan struktur fisik. Di sini ada contoh puisi, yaitu Teman Terhebat, karya Asidik Al-Fajar, yaitu teman, kau bagaikan obat yang menyembuhkan setiap lukaku, yang selalu membuatku tersenyum dan bahagia. Teman, kau seperti pahlawan yang hebat, kau seperti rumah yang melindungiku. Terima kasih oh teman terhebat. Pertemanan kita tak mungkin kulupa untuk selama-lamanya, karena kenangan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dari puisi ini, di sini ada contoh analisis dari struktur fisik terlebih dahulu. Siapa yang mau membacakan struktur fisik? Ya, silakan. Struktur fisik yang pertama ada diksi atau pemilihan kata yang digunakan dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca, khususnya anak-anak seperti terima kasih oh teman terhebat. Pertemanan kita tak mungkin kulupakan untuk selamanya, karena kenangan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Itu adalah kata yang mudah dimengerti atau diungkapkan oleh anak-anak. Yang kedua, rima atau irama puisi yang digunakan adalah rima tak beraturan. Yang ketiga, tipografi. Satu bait terdapat 3 baris, satu baris terdapat 3 sampai 11 kata. Terdapat 11 kata pengimajan pada puisi tersebut, yaitu yang pertama, teman, penglihatan. Kedua, kau bagaikan obat yang menyembuhkan setiap lukaku, yaitu perasaan yang selalu membuatku tersenyum dan bahagia, perasaan. Teman lagi, penglihatan, kau seperti pahlawan yang hebat, perasaan. Kau seperti rumah yang melindungiku, perasaan. Terima kasih untuk teman terhebat, penglihatan. Pertemanan kita tak mungkin
ada yang mau membacakan lagi? Bapak Las, bisa? Iya. Yang nomor 4. Yang nomornya keempat, kata lonte dalam puisi. Teman terlibat menuliskan bahwa perasaan seorang anak yang menyayangi teman dengannya, yang selalu bisa membagikan bahagia dan senyum ketika terluka, dan sesuatu yang baik diibaratkan sebagai pahlawan dan rumah pelindung seperti kata-kata dalam Paris. Kau seperti pahlawan yang hebat, kau seperti rumah yang melindungiku. Dan yang kelima, untuk gaya bahasa atau Pancasila yang digunakan yaitu asosiasi, yaitu gaya bahasa biasa yang membandingkan dalam hal berbeda namun secara dekatnya dianggap sama karena memiliki sifat atau ciri yang serupa. Terima kasih Bapak Las. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur batin. Yang pertama yaitu ada tema yang terdapat pada puisi ini berkisah tentang kehidupan anak-anak yang unik dan umumnya menyenangkan. Tema ini merupakan menyampaikan gagasan yang dikembangkan melalui sajak-sajaknya baik berupa makna maupun secara keseluruhan. Seorang anak yang menyayangi teman dekatnya dan bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Kuasa karena telah diberi seorang teman dekat yang baik. Yang selanjutnya yaitu ada nada dan suasana pada puisi tersebut adalah senang, bahagia, dan bersyukur. Yang ketiga yaitu ada amanat. Kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi teman atau sahabat karena sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendiri. Yang selanjutnya kita senantiasa akan membutuhkan teman atau sahabat untuk hidup bersama. Nah, dari analisis tersebut ya, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas untuk menuliskan analisis puisi yang sudah Ibu siapkan. Nanti kalian menulis hasil analisis puisi kalian di lembar jawaban ini ya. Nah, nanti Ibu akan membagi kelompok menjadi 4, yang mana nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil undian ini supaya kalian tahu puisi apa yang bisa kalian analisis. Perwakilan kelompok bisa maju. Silakan kembali ke tempat. Baik, teman-teman, anak-anak. Nanti kalian setelah mendapatkan puisi dan lembar kerjanya, kalian bersama kelompok mengamati dan mendiskusikan puisi tersebut, kemudian dianalisis bersama-sama. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil analisis tersebut. Sudah paham? Sudah. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit dikerjakan dari sekarang. Iya, silakan. Baik, sudah ya. Sekarang giliran maju kelompok 4. Silakan
berangkat dewasa, jika adalah yang harus kau lakukan ialah menyampaikan kebenaran. Jika adalah yang tidak bisa dijual belikan ialah yang bernama keyakinan. Jika adalah yang harus kau tumbangkan ialah segala pohon-pohon kezaliman. Jika adalah orang yang harus kau agungkan ialah hanya Rasul Tuhan. Jika adalah kesempatan memilih mati ialah syahid di jalan ilahi. Untuk struktur batinnya, yang pertama tema utama puisi ini adalah nasihat orang tua kepada anak yang mulai dewasa tentang nilai-nilai kehidupan dan keagamaan. Yang kedua, perasaan penyair, kasih sayang orang tua kepada anaknya, kepedulian terhadap masa depan anak, harapan agar anak menjadi pribadi yang berani dan beriman. Dan yang ketiga, nada puisi ini menasehati, membimbing dan mengarahkan penyair seolah-olah menjadi orang tua yang memberikan petuah penting kepada anak sebelum menghadapi kehidupan yang lebih luas. Untuk struktur fisiknya akan dibacakan oleh teman saya. Struktur fisiknya itu ada 5. Yang pertama ada diksi, yaitu penyair menggunakan kata-kata yang sederhana tetapi memiliki makna yang kuat, seperti kebenaran, keyakinan, kezaliman, Rasul Tuhan, dan syahid. Selanjutnya yang kedua, imaji, yaitu puisi ini lebih banyak menggunakan imaji visual atau penglihatan, misalnya pada lirik ialah segala pohon-pohon kezaliman. Kata pohon-pohon kezaliman membuat pembaca membayangkan bahwa kezaliman sebagai sesuatu yang besar dan harus ditebang atau dihancurkan. Yang ketiga, majas, itu ada metafora dan repetisi. Dan yang keempat, itu rima dan irama, yaitu puisi ini memiliki irama yang teratur karena banyak menggunakan pola kalimat yang sama, yaitu jika adalah dan ialah. Yang terakhir yaitu tipografi, yaitu puisi disusun dalam baris-baris pendek tanpa tanda baca yang rumit. Bentuknya sederhana sehingga pembaca dapat lebih fokus pada isi dan pesan yang disampaikan. Baik, beri tepuk tangan kepada teman kita yang sudah terima kasih untuk kelompok 4. Dari hasil analisis tadi, apakah ada komentar atau saran yang ingin disampaikan? Ada, Bu. Baik, silakan. Menurut saya dari penampilannya sudah bagus dan sesuai, tetapi saat menjelaskan analisisnya itu belum disebutkan amanatnya. Ya, betul sekali ya. Tadi pada bagian unsur batin belum disebutkan bagian untuk yang amanat. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa amanat dari puisi yang telah disampaikan? Saya, Bu. Ya. Perwakilan dari kelompok 2 izin menjawab amanat dari puisi kelompok 4. Menurut kelompok kami, amanat yang terkandung pada puisi nasihat-nasihat kecil orang tua yaitu selalu berkata dan membela kebenaran, mempertahankan keyakinan yang benar dan tidak memperjuangkannya, melawan segala bentuk keimanan atau ketidakadilan, mengagungkan dan meneladani Rasul Tuhan. Ya, baik, benar sekali. Beri tepuk tangan semuanya. Baik, kesimpulan dari hasil puisi yang telah disampaikan oleh kelompok 4 tadi yaitu kita sebagai anak didorong untuk percaya diri dan harus berani untuk memberantas kezaliman. Jadi seperti itu ya teman-teman, anak-anak. Baik, dari sini mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.